Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya, para peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang budiman. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi terkait dengan mata pelatihan jejaring kerja. Mata pelatihan jejaring kerja ini termasuk dalam agenda kepemimpinan kinerja. Dalam struktur kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator terdapat 5 agenda pembelajaran. Salah satunya adalah agenda kepemimpinan kinerja, yang di dalam agenda kepemimpinan kinerja terdapat mata pelatihan yang namanya jejaring kerja. Semua agenda pembelajaran merupakan satu kesatuan untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya menjadi sosok pemimpin yang berkinerja, pemimpin yang mempunyai kompetensi manajerial, jabatan administrator, dan kompetensi pemerintahan sebagai administrator. Agenda kepemimpinan kinerja membekali Bapak Ibu semuanya dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung dengan jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu semuanya diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu semuanya dapat menata dan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian dan peningkatan kinerja di unit organisasi Bapak Ibu semuanya. Ada 4 indikator pembelajaran jejaring kerja. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu semuanya sebagai peserta dapat menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Yang kedua, menjelaskan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. Yang ketiga, menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Dan yang terakhir adalah menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa ini penting buat kita semuanya, apalagi Bapak Ibu semuanya sebagai seorang pemimpin, terkait dengan kompetensi jejaring kerja? Menurut Bapak Ibu semuanya, mengapa kompetensi jejaring kerja ini penting buat kita semuanya? Kira-kira apa Bapak Ibu semuanya? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya memberikan satu contoh yang nanti kita bisa renungkan bersama-sama dan ambil lesson learn betapa pentingnya sebuah jejaring kerja. Sudah siap semua Bapak Ibu? Oke? Bapak Ibu semuanya tentu tidak asing dengan wajah ini. Ya, beliau adalah almarhum Mas Didi Prasetyo, atau nama panggungnya Mas Didi Kempot. Terkait dengan wabah COVID-19, beliau berpikir, apa yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 ini, termasuk orang-orang yang terkena dampaknya. Nah, beliau, Bapak Ibu semuanya,
dengan talenta yang beliau miliki menggagas sebuah konser amal. Bapak Ibu semuanya, satu hal yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, ternyata konser amal ini terkumpul 7,6 miliar. Coba bayangin Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Hasil penggalangan donasi ini telah disalurkan pada berbagai pihak dengan bekerja sama pula dengan berbagai pihak. Penggalangannya bekerja sama dengan berbagai pihak, lantas penyalurannya pun juga dilaksanakan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki core bisnis masing-masing. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah terkait dengan mekanisme dan penerapan jejaring kerja dalam konser amal tersebut. Bagaimana jika jejaring itu tidak diterapkan? Bagaimana jika tidak ada jejaring di sana? Apakah konser amal akan berhasil? Dan hal ini ternyata di luar dugaan beliau, seperti yang disampaikan beliau berikut ini. Saya ucapkan terima kasih sekali. Alhamdulillah, dari hasil konser amal kemarin tidak terduga, ternyata melebihi apa yang saya bayangkan. Saya hanya seorang seniman, mampu saya membantu dengan tenaga saya, talenta yang diberikan Allah kepada saya persembahkan untuk konser amal seperti kemarin. Dan sekali lagi, buat segenap masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, saya betul-betul ucapkan terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Semoga menjadi amal kebaikan beliau dan semua tim yang terlibat. Amin ya Rabbal Alamin. Dari konser amal tersebut, kita bisa mengambil pelajaran atau lesson learn-nya, bahwa betapa penting, betapa jejaring kerja itu dapat mengatasi berbagai hambatan dan keterbatasan, serta dapat menjadi akselerator pencapaian tujuan. Bapak Ibu semuanya, dalam era globalisasi, ini adalah suatu kenyataan bahwa tidak ada satu entitas pun yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Jadi secara garis besar, kita sangat membutuhkan jejaring kerja ini. Meskipun kita berada di era modern saat ini, di mana segala sesuatu dapat kita kendalikan dengan teknologi mutakhir misalnya. Tetapi kesuksesan lembaga atau organisasi masih sangat tergantung pada keberhasilan dalam menciptakan jejaring kerja. Jadi Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu semuanya sepakat bahwa jejaring ini sangat penting buat kita semuanya? Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Pada prinsipnya ada 3 jejaring kerja. Yang pertama adalah prinsip timbal balik atau reciprocity. Yang kedua adalah prinsip saling bertukar atau exchange. Yang ketiga adalah prinsip kesamaan atau similarity. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita renungkan ketika ada konser amal tadi, ada nggak prinsip timbal baliknya Bapak Ibu semuanya? Ada ya? Oke. Prinsip saling bertukarnya? Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Oke. Prinsip kesamaan, ada nggak Bapak Ibu semuanya? Oh, ada ya? Baik, sama-sama peduli dengan adanya wabah COVID-19. Bapak Ibu semuanya, itulah 3 prinsip berjejaring. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, sebenarnya jejaring kerja apa sih yang perlu kita kembangkan bersama-sama? Bapak Ibu semuanya, ada 3 jenis jejaring kerja yang harus kita kembangkan bersama-sama. Yang pertama adalah jejaring personal.
Ini ditunjukkan untuk pengembangan diri dan pengembangan profesionalitas kita. Yang kedua adalah jejaring operasional. Nah, jejaring ini dibangun dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tugas-tugas rutin kita semuanya. Yang ketiga adalah jejaring strategis. Ini dibangun dengan pihak-pihak yang dapat sangat membantu kita semuanya dalam mencapai tujuan strategis, baik di masa yang akan datang ataupun pengembangan-pengembangan berikutnya. Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah bagaimana kita harus berjejaring. Bagaimana caranya kita berjejaring? Nah, sebelum ke arah sana, bicara tentang jejaring, sebenarnya kita tidak akan terlepas dari yang namanya jejaring sosial. Nah, ada 5 jenis jejaring sosial berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah jejaring komunikasi. Yang kedua adalah jejaring informasi. Yang ketiga adalah jejaring pemecahan masalah atau problem solving network. Yang keempat adalah jejaring pengetahuan atau knowledge network. Dan yang terakhir adalah jejaring akses atau access network. Nah, Bapak Ibu semuanya, gimana? Sudah terbayang Bapak Ibu semuanya apa itu terkait dengan jejaring kerja? Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa terbayang terkait dengan jejaring kerja? Oke, nah sekarang adalah the next question-nya, unsur apa saja yang ada dalam sebuah jejaring kerja? Ini yang penting buat kita semuanya untuk melakukan dan nanti memetakan jejaring kerja dalam organisasi kita masing-masing. Kira-kira ada yang tahu apa saja unsur dari jejaring kerja? Halo Bapak Ibu semuanya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu semuanya, paling tidak ada 4 unsur jejaring kerja yang saya singkat dengan VSSP. Apa Bapak Ibu? 4 itu VSSP. Untuk menghafalnya, kita bisa menghafalkan dengan Vera siap-siap pergi. Nah, Vera siap-siap pergi. Nah, sekarang apa sih sebenarnya Vera siap-siap pergi ini? VSSP merupakan kepanjangan dari value, structure, style, dan purpose. Ini merupakan unsur yang ada pada setiap jejaring kerja. Yang pertama adalah V, yaitu value. Nilai ini terkait dengan manfaat yang terukur atau tangible maupun tidak terukur atau intangible yang dirasakan oleh para pihak di dalam jejaring maupun di luar jejaring yang sejalan dengan tujuan dibangunnya jejaring. Berikutnya adalah structure, yaitu bentuk jejaring atau pola keterhubungan atau pola pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor dalam jejaring. Nah, struktur ini pada akhirnya akan menjadi penentu kekuatan dan fleksibilitas jejaring. Yang berikutnya adalah style. Nah, Bapak Ibu semuanya, style ini terkait dengan tempat di mana jejaring tersebut berada, terkait dengan budaya, norma jejaring, dan gaya kepemimpinan yang mengikat para pihak atau stakeholder dalam jejaring ketika berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah purpose atau tujuan yang jelas dan menggugah. Nah, Bapak Ibu semuanya, hal ini terkait dengan personalnya,
tempat belajarnya, pengembangan ide dan inovasinya, pengembangan usaha, pemecahan masalah-masalah publik yang kompleks. Dan ini adalah perlu dirumuskan. Sebenarnya kita mau ke arah mana? Kita tujuannya seperti apa? Sehingga jejaring ini bisa ada arahnya, jelas dan menggugah. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah terkait dengan jejaring kerja. Tentunya Bapak Ibu semuanya, saya sudah tidak sabar lagi mendapatkan feedback dan respon dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan jejaring kerja ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk itu saya akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu semuanya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, melakukan identifikasi terkait dengan jejaring kerja yang dilaksanakan atau yang ada di organisasi Bapak Ibu semuanya. Tentunya dengan kacamata atau perspektif VSSP tadi. Apa Bapak Ibu? Value, structure, style, dan purpose-nya seperti apa? Yang kedua adalah lakukan analisis. Sebenarnya sejauh mana kemampuan organisasi memanfaatkan potensi internal dan eksternal. Jadi dari hasil identifikasi tadi, Bapak Ibu semuanya, yang kedua, mohon dilakukan analisis sejauh mana kemampuan organisasi memanfaatkan potensi internal dan eksternal. Yang ketiga adalah setelah tadi mendapatkan identifikasi, lalu dianalisis sejauh mana kemampuan organisasi memanfaatkan potensi internal dan eksternalnya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu semuanya merumuskan konsep pemetaan, dan pendayagunaan jejaring kerja yang ideal dalam konteks organisasi Bapak Ibu semuanya masing-masing. Tentunya dengan perspektif VSSP tadi, unsur value-nya, unsur style-nya, unsur structure-nya, dan unsur purpose-nya. Gimana Bapak Ibu semuanya? Siap? Saya yakin Bapak Ibu semuanya mampu melakukannya dengan baik. Demikian Bapak Ibu semuanya video singkat terkait dengan mata pelatihan jejaring kerja yang dapat saya sampaikan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya memiliki potensi dan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat Bapak Ibu semuanya dalam berkarya, menorehkan legacy yang terbaik buat generasi berikutnya. Semakin besar usaha Bapak Ibu semuanya dalam membangun dan memperbaiki jejaring kerja, maka sebenarnya akan semakin dahsyat manfaat yang Bapak Ibu dapatkan terkait dengan jejaring kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.